Alhamdulillah nih pada kesempatan ini ya kami tak sengaja ya datang ke Bungkona Eksan. Ini teman lama saya ini ya. Alhamdulillah juga beliaunya ini kayaknya ada kesamaan ya. Kalau dia waktu di pemerintahan itu termasuk vokalis, saya juga vokalis ya. Ekstremis ya. Nah ini tadi kami bincang-bincang ya tentang seputar ya bupati ya, terus seputar tentang jenengan ya yang sebagai koordinator BKAD ya, BKAD ya. Terus juga Mas Iksan tadi juga menyampaikan adanya ke depan program internet gratis bagi warga. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa ya. Dari situlah saya ingin sharing dengan Pak Umar ya, Pak Umar namanya Pak Umar Hasim, amin. Iksan Hasim, oh berarti marga Hasim ya. Oh luar biasa, berarti termasuk apa tuh Hasim Mas Hari ya? Ya, di antaranya. Nah pada kesempatan ini yang ingin kami sharingkan ya Pak Umar ya, kebetulan saya punya kompetensi di bidang informasi ya. Jadi bagaimana sih dengan informasi ya, dengan teknologi yang sudah seperti ini bagaimana ada optimalisasi yang mengarah kepada kemanfaatan, dan kemanfaatan itu tidak hanya bagi yang memegang HP ya. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini penikmatnya masyarakat secara luas ya. Sehingga tidak menjadi monopoli kelompok milenial saja. Makanya dari situ saya melihat programnya Bupati ya, terus melihat kiprahnya jenengan ya. Saya ingin di Kencong ini ya misalkan menjadi satu percontohan ya. Kencong Kecamatan YouTube. Nah, kira-kira gimana? Ya, terima kasih Pak Ali kunjungannya. Alhamdulillah ya. Saya merasa punya saudara baru ini. Sama-sama ekstremis. Saya pikir tadi jenengan itu dari BKAD. Ternyata pegiat medsos. Terima kasih kalau memang Jember ini Pak Bupati menginginkan jadi kabupaten YouTube. Dan Kencong siap menjadi pilot projectnya. Siap. Jadi Bumdesma Kencong ini apa yang menjadi harapan Pak Bupati, kepingin 26 kecamatan yang sudah Bumdesma serentak ini, arahan Pak Bupati bisa menyejahterakan warga masyarakat di kecamatan masing-masing. Pak Bupati menginginkan semua Bumdesma ini jadi grosir sembako. Nah, nanti ujung-ujungnya kami juga kepingin kerjasama dengan bumdes yang ada di kecamatan masing-masing desa di kecamatan ini, sehingga sekali lagi bahwa teknologi yang sudah luar biasa saat ini bisa dimanfaatkan untuk promosi apa-apa yang menjadi kebanggaan Bumdesma sekarang. Sudah harapan Pak Bupati jangan hanya simpan pinjam, semua unit usaha supaya dikelola oleh Bumdesma. Bahkan kami ditawari pengelola pasar termasuk pasar Tanjung. Jawab siap Pak Bupati. Jadi apa-apa yang aset Pemkab yang tidak yang sekarang ini tidak dikelola, ini sudah ditawarkan ke Bumdesma. Luar biasa. Tidak ada bupati sebelum-sebelumnya yang seperti Pak Hendi. Karena kalau bagaimanapun mati urip melo Pak Hendi. Nah, tolong Pak Hadi ya. Sampaikan ini dengan sebisanya dengan Mas Iksan ketemu Pak Bobi. Alhamdulillah. Pak Bobi itu siapa?
di Kominfo. Kepala dinas. Oh, Kepala Dinas Kominfo. Kepala Dinas Kominfo. Ya, Pak Bobi. sampaikan salam ke Pak Bobi karena dulu Pak Bobi juga sangat Encong siap jadi pilot project. Oh, Pak Bobi dulu pernah di Kecamatan Pernah, Encong. Encong. Kecamatan Encong. Iya. Ya nanti jenengan bersama-sama diajak ketemu Pak Bupati. Gitu Pak ya. Kira-kira berkenan nggak Bupati kita? Insya Allah Pak Bupati tidak pernah menolak tamu. Welcome sudah Pak Bupati. Itu. Alhamdulillah ini Pak Umar ya. Terus sekarang jadi jelaskan yang katanya juga menangani umroh juga sudah. Rencana karena besok ini sudah dapat undangan, ada beberapa kecamatan yang diberi diberi kewenangan untuk menjadi penyelenggara haji dan umroh. Jadi besok ini baru diundang ke Jember. Jadi Pak Bupati ini gambarnya menaruh harapan besar ya. Jadi BUMDesnya itu jangan misalkan hanya menangani sebagai jam ya, bisa menangani apotek ya, bisa menangani sembako ya. Luar biasa Pak. Jadi responden jenengan ya, memang sekarang ini teknologi informasi itu sudah begitu luar biasanya. Kalau ini nggak dioptimalkan kan eman-eman. Ya. Sekarang ini dari Pak Iksan ini ya, selaku pangsiunan preman. Ini jenengan kan tadi sempat kan ya melihat salah satu grup yang jenengan bikin ya, apa itu ngaji budaya, maksudnya itu arahnya itu mana itu ngaji budaya? Jadi gini, kebetulan grup ini terdiri dari teman-teman PNS yang masih aktif. Oh gitu ya. Kemudian saya diajak untuk sering-sering kumpul-kumpul. Saya sampaikan kepada beliau-beliau termasuk di antaranya itu Kepala Bapenda Pak Adi Sasmito, kemudian Kepala Dinsos Mas banyak kepala dinas yang di situ. Dua kepala dinas, kemudian sekretaris Borda, ada sekcam, ada camat Jombang ini juga termasuk. Nah di situ saya sampaikan, setinggi apapun IQ-mu, setinggi apapun EQ-mu, kalau tidak dibarengi dengan SQ, spiritual rating. Jadi spiritual ini harus kita seimbangkan dengan IQ yang kamu. Nah di situ nanti. Nah, kemudian yang saya harap kepada teman-teman itu, ya kalau ketemu pasti tawasul sudah, ngaji, wiritan, doa, jagongan lagi. Nah, saya sampaikan apa yang menjadi tupoksi sampean-sampean ini, ayo dikerjakan. Loyalitas itu bukan kepada pimpinan, tapi kepada tupoksinya. Nanti outputnya kemana? Yang menikmati itu masyarakat. Otomatis imbasnya nanti ini kepada pimpinan kita. Siapa yang dalam hal ini? Adalah bupati. Secara otomatis sampean itu secara tidak langsung sudah membantu program kerjanya bupati. Jabatan tidak usah diubur-ubur. Allah itu kalau berkehendak semua yang mesti dipilih. Saya sampaikan seperti itu. Makanya grup itu saya beri judul, beri nama Ngaji Budaya. Membudayakan spiritualnya yang tadi. Oh iya. Itu Pak Ari. Saya kira memang posisi sekarang itu harus menjadi kebutuhan ya. Kebutuhan dalam arti apa? Harus diprogramkan oleh pemerintah. Saya sangat setuju itu ya. Hanya di saat kita kerja ya seperti yang jenengan jelaskan tadi, bagaimana di saat kamu menjalankan tupoksi secara benar, berarti kamu termasuk salah satu pejabat yang sudah punya manfaat kan? Ya. Karena apa? Di saat kamu menjalankan tupoksi, penerima manfaatnya masyarakat. Iya, goalnya ya masyarakat. Berarti di sini kan sudah ada kata manfaat. Ya. Nah, insya Allah di saat kamu menjalankan kerja dengan baik ya, didasari dengan keseimbangan ya. Bagaimana berkarya dan berdoa, insya Allah ya yang dihasilkan adalah keberkahan. Ya. Jadi saat pegawai negeri itu misalkan pemikirannya begini semua keren ini. Insya Allah Indonesia damai, makmur dan adil. Karena makmurnya sih makmur, adilnya yang masih belum, bukannya adil, masih belum adil. Iya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Omar ya, karena saya sebagai pemerhati informasi tadi ya. Jadi saya ini ada satu gagasan baru saya ya. Bagaimana nanti
dengan adanya optimalisasi teknologi ini ada percepatan mewujudkan desa-desa miliarder. Ya. Desa miliarder itu bisa diangkat dari desa miliarder dari sisi pertanian, ya, dari sisi UKM, dari sisi wisata, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi desa miliarder itu konsep saya hanya memotivasi spesifikasi tadi di saat misalkan kita bicara ini menjadi desa miliarder dari sisi pertanian, nah berarti di situ yang harus digarap terus itu dari sektor pertaniannya, ya, bagaimana misalkan teknologi terkini dia juga harus punya, bagaimana juga membangkitkan petani-petani baru. Terkait desa miliarder tadi, kira-kira apa yang saya sampaikan tadi ada rasio nggak kira-kira? Rasional nggak kira-kira? Ya sangat rasional, apalagi sekarang ini kan sementara petani-petani sekarang ini kan masih petani tradisional. Petani tradisional. Iya, ini yang perlu ditingkatkan. ditingkatkan. Apalagi sekarang banyak lagi pemuda-pemuda yang sudah enggan bertani. Nah, itu benar. Ini yang perlu perlu Iya. dikembalikan posisi yang bahwa Indonesia terutama Jember ini kan pertaniannya yang kan Jember ini dulu terkenalnya lumbung Jawa Timur. Nah, Jember. makanya saya tadi kan di saat saya melewati jalan-jalan yang di sini, ya, jadi air melimpah, ya, otomatis disinilah ya saya memunculkan istilah miliarder tadi, ya, itu biar memotivasi anak-anak muda tadi. Jadi desa miliarder dari sisi pertanian tadi kita harapkan anak-anak muda jadi kreasi, ya, kreatif, ya. Jadi melihat di YouTube misalkan berbagai teknologi yang ditemukan tadi terapkan, sehingga dari sini nanti dari kementerian misalkan mau menyalurkan dana, ya, aku menteri pertanian di sini tak boleh, ya, desa miliarder pertanian kan gitu, ya. Begitu juga misalkan dari Sandiaga Uno misalkan, ya, Parekraf misalkan, ya, dari wisata misalkan ke sana. Bagaimana desa miliarder sendiri sisi wisata segala macam. Nah, dari itulah besar harapan kami dengan adanya satu kecamatan Kencong ini, ya, menjadi kecamatan YouTube, ya. Nah, bagaimana YouTube channel yang kita harapkan masing-masing desa itu punya YouTube channel, ya, satu desa satu YouTube channel tadi ini menjadi TV-nya Kencong, corongnya, ya. Ya, kembali flashback zamannya Pak Harto, Pak, ya. Di saat dulu tuh TVRI lek jam 09, ya, Indonesia ini bergetar dengan suara gedeng. Nah, disitulah, ya, kita berharap nanti dengan adanya teknologi informasi yang sudah keren ini ada kanalisasi informasi, ya. Jadi YouTube itu sebagai tontonan warga, ya, itu nanti kontennya itu segala macam. Nanti misalkan bisa ada lomba konten bersih-bersih kampung atau bagaimana, itu kan efektif, ya. Nah, nanti ditambahi lagi kalau sudah TikTok. Nah, TikTok ini dikhususkan untuk UKM kontennya. Ya, sehingga masing-masing desa nanti bisa saling mengetahui UKM di desa ini ada apa saja, UKM di sini ada apa saja. Ya. Dan harapan saya nanti ditingkatkan lagi, didukung setiap RT ada satu pemuda yang kita fungsikan sebagai outlet online. Banyak yang kita bisa solusikan nanti, misalkan ada jasa kurir UKM atau apa segala macam, itu nanti kedepannya. Yang jelas harapan saya sepakat satu desa satu YouTube dulu. Oke. Ya, mungkin itu, ya, bincang-bincang kami dengan Pak Umar, ya, yang beliaunya ini sangat punya prestasi kaitannya dengan BUMDesma, ya. Bahkan beliaunya banyak prestasi yang sudah tadi saya dengar, ya. Di situ Pak Umar ini makanya sangat sepakat, ya, bisa Kencong menjadi satu pilot project, ya, menjadi kecamatan itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami dari Warisbi Malang, ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.